Yap. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa semua. Jurusan Teknologi Mesin, Fakultas Program Vokasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Semoga semua dalam keadaan sehat. Di sini kita mempunyai tamu dari praktisi industri, yaitu Bapak Dwi Trianto. Posisinya sebagai divisi training. Jadi di sini Bapak Dwi nanti bisa kita tanyakan terkait masalah Common Rail. Jadi mata kuliah yang saya ampu kan sistem EVI dan Common Rail. Jadi bagian Common Rail mungkin akan lebih bisa dikulik lagi dari praktisi industri ya. Pak Dwi Trianto, apa Ya, kabar? selamat. Oh, kabar baik Pak Rinasa. Ya, monggo kita bisa mulai atau mungkin bisa menyampaikan profilnya jenengan dulu biar nanti Oke, boleh saya mahasiswa bisa. perkenalan biar jadi lebih akrab gitu dengan Iya, betul. Pak Rinasa dan teman-teman mahasiswa gitu ya. Ya, Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dwi Trianto. Saat ini bekerja di PT Hino Motor Sales Indonesia, salah satu APM untuk truk dan bus. Nah, profil saya sebelumnya saya lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Eh, Sebelum masuk di Hino pertama kali saya ada training terlebih dahulu nih dari Hino selama 6 bulan di HASMT namanya, Hino After Sales Management Training. Selama 6 bulan kita di training terlebih dahulu sebelum bekerja. Setelah itu selama 2 tahun lebih saya ada di dealer Hino, tepatnya di Hino Kalimantan Timur, PT Prima Putra Kaltim. Kemudian setelah 2 tahun lebih saya mencoba untuk masuk ke apa ya namanya ya customer lebih ke tambang batubara. Saya masuk sebagai maintenance planner di salah satu kontraktor yaitu PT Sumber Niaga Utama Jaya. Nah, di situ saya sebagai planner maintenance untuk unit-unit dump truck, khususnya unit-unit yang menggunakan engine Hino. Kemudian saya juga sempat balik ke Jawa menjadi guru, sempat menjadi guru SMK selama 1 tahun lebih gitu ya, SMK untuk otomotif. Kemudian saya masuk kembali ke PT Hino Motor Sales Indonesia sebagai trainer. Saya sebagai trainer mekanik, jadi mekanik-mekanik baik yang baru maupun sampai yang nanti profesional kita adakan selalu upgrade baik dari sisi pengetahuan maupun keterampilan. Itu profil singkat dari saya. Selain training di Indonesia, kebetulan juga kemarin sempat mengikuti salah satu training yang diadakan oleh Hino Motor Limited Jepang dalam hal terkait dengan teknologi Common Rail ini. Itu kira-kira singkat perkenalan dari saya. Semoga teman-teman bisa sedikit mengetahui siapa sih saya. Jadi nanti teman-teman nggak canggung lagi nih ketika mau ada sharing-sharing. Begitu Pak Rinasa. Oke, jadi terima kasih Pak Dwi Trianto. Ini sebenarnya teman saya satu kelas dulu ya di S1 UNY Teknik Pendidikan Teknik Otomotif. Sekarang jumpa lagi dengan saya. Dan ini sebenarnya satu kelas juga dengan Pak Rusli dulu ketika waktu webinar kita undang juga dengan Pak Angga, itu satu kelas juga itu dengan saya kebetulan. Alhamdulillah bisa berkumpul lagi ya. Oke, mungkin langsung saja Pak Dwi kita mulai diskusinya. Mungkin pertanyaan yang saya sampaikan ini yang pertama terkait masalah engine yang menggunakan Common Rail. Nah, itu apakah mungkin bisa disampaikan perbedaannya ya terkait Common Rail itu dengan yang masih menggunakan sistem yang mekanis itu. Sebenarnya Common Rail itu apa itu loh. Jadi biar teman-teman tahu perbedaannya. Letak perbedaannya di mana dengan yang mekanis itu. Monggo, silakan. Oke, terima kasih. Terkait dengan Common Rail, mungkin sebelum masuk ke perbedaan, kita alangkah baiknya tahu latar belakangnya dulu ya. Kenapa sih harus ada Common Rail seperti itu ya? Jadi
biar runtut nih alur pemikiran kita. Nah, terkait dengan Common Rail, pertama latar belakang adanya engine Common Rail ini salah satunya yang menjadi kewajiban salah satu produk otomotif yaitu adanya pemenuhan standar emisi gas buang. Kita tahu emisi gas buang di Indonesia sudah per 2018 itu sudah Euro 4. Jadi, tapi untuk kendaraan diesel sendiri itu belum diterapkan. Sebelum pandemi COVID-19 seharusnya di 2021 bulan April ini itu sudah semua unit baru, semua unit produksi 2021 itu sudah harus memenuhi standar emisi Euro 4. Nah, karena ada pandemi itu dari Gaikindo itu meminta untuk dimundurkan. Jadi timeline-nya untuk kendaraan diesel unit yang menggunakan Common Rail, unit baru itu akan dimulai di tahun 2022. Jadi mundur 1 tahun. Sebagai alasan karena COVID ini. Nah, balik lagi ke Common Rail, kenapa sih harus ada? Karena yaitu tadi, dulu itu menggunakan standar emisi Euro 2. Kemudian langsung loncat nih di Indonesia, tidak menggunakan Euro 3, tapi langsung loncat ke Euro 4. Makanya adalah unit Common Rail yang bisa memenuhi emisi tersebut. Jadi bukan masalah tenaga, jadi bukan masalah power yang menjadi kendala di unit diesel, tapi karena pemenuhan standar emisi untuk unit konvensional itu dirasa tidak mampu memenuhi standar yang ada, sehingga dibutuhkanlah teknologi yang mampu untuk memenuhi standar emisi tersebut. Kira-kira seperti itu latar belakangnya ya. Nah, metode yang digunakan pada engine Common Rail seperti apa agar emisi itu bisa terpenuhi? Yang pertama, tentunya penginjeksian bahan bakar dengan tekanan yang lebih tinggi. Karena kita tahu diesel ketika tekanannya lebih tinggi, tentunya pengabutan bahan bakar di ruang bakar akan menjadi semakin lembut. Sedikit informasi. Kalau yang konvensional, mungkin yang di Hino saat ini, contoh unit FM atau dump truck yang besar gitu ya, menggunakan engine seri J08, 6 silinder, cc-nya 8.000, itu tekanan untuk penginjeksian bahan bakar konvensional sekitar 18 sampai 32 MPa. Nah, di Common Rail sendiri itu ditingkatkan sekitar 35 sampai 180 MPa. Kita bisa tahu ya perbedaan tadi, misalnya idle, putaran idle di konvensional 18 MPa nih. Tapi di Common Rail idle itu sudah minimal itu 35 MPa. Berarti kan perbedaannya sudah sangat tinggi. Dari perbedaan tekanan yang dihasilkan, tentunya pengabutannya akan beda juga. Pasti lebih lembut yang tekanannya lebih tinggi. Nah, dengan adanya pengabutan, kita bisa tarik ke belakang, berarti pembakarannya harusnya lebih bagus lagi. Kan seperti itu ya, teman-teman semuanya. Itu salah satu metode yang digunakan pada engine Common Rail. Yang kedua, karena sudah dikontrol menggunakan elektronik, tentunya ada ECU-nya. Juga kita biasanya juga menyebutnya ECU untuk di diesel. Pengaturannya semua sudah elektronik. Artinya apa? Akurasi sudah diperhitungkan karena sensor yang dipasang itu tidak hanya mensensor dari bukaan pedal gas, tapi semua item baik dari temperatur mesin, tekanan udara yang masuk, sampai ke putaran mesin dan lain-lain itu mempengaruhi. Itu perbedaan. Yang ketiga, di injektor yang ada pada Common Rail System itu sudah menggunakan QR code. Nah, QR code itu apa sih? QR code itu adalah teknologi yang digunakan karena kita menggunakan Denso gitu ya. Hino menggunakan produk dari Denso. Jadi setiap injektor itu punya karakteristik masing-masing. Nah, dengan adanya QR code ini, ECU itu akan mampu mengenali karakteristik dari injektor sehingga
mampu mengkompensasi volume injeksi. Jadi kompensasinya pada volume injeksi agar apa? Lebih presisi lagi gitu. Nah, itu perbedaan yang tidak bisa kita temukan pada konvensional. Kira-kira seperti itu latar belakang kemudian metodenya. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan, kira-kira bedanya di mana sih? Sebenarnya dari penjelasan awal tadi saya teman-teman mahasiswa di sini bisa mengambil beberapa perbedaan. Yang pertama dari sistemnya. Perbedaan dari sistem. Konvensional secara sistem pengaturan bahan bakar itu semua terletak pada yang namanya injection pump. Teman-teman mungkin mengenal BOSPOM gitu ya. Karena memang produknya paling banyak itu dari BOS. Nah, di sini dari sistem yang konvensional untuk menginjeksikan bahan bakar itu prosesnya berawal dari injection pump, di mana injection pump ini bekerja masing-masing, sendiri-sendiri. Kita tahu kalau tipenya inline yang digunakan untuk unit-unit light duty atau medium duty gitu ya, kendaraan niaga ringan ataupun medium. Sistemnya inline semua. Artinya apa? Setiap satu silinder itu dilayani oleh satu plunger. Kalau ada 6 silinder, berarti ada 6 plunger. Yang mana kerjanya itu tidak konstan. Artinya ketika ada tekanan, berarti dia menghasilkan tekanan tinggi. Tapi ketika posisinya tidak ada tekanan, tekanannya turun lagi. Berarti di konvensional itu tekanan yang untuk pencemprotan bahan bakar itu tidak konstan. Naik turun. Sementara kalau kita komparasi dengan sistem common rail, di common rail jantungnya masih sama, namanya supply pump. Tapi kerjanya tidak langsung mensuplai ke injektor. Nah, di common rail ada namanya pipanya. Nah, pipanya inilah yang disebut pipa common rail. Jadi teknologinya ada di sana nih, pipa common rail. Yang fungsinya untuk apa sih? Pipa common rail ini fungsinya adalah nanti untuk mengumpulkan atau mengakumulasi bahan bakar tadi. Jadi supply pump memompa kemudian masuk ke pipa common rail. Nah, pipa common rail itu menampung bahan bakar sehingga tekanannya cukup. Nah, ketika tekanannya cukup, pipa common rail itu dihubungkan dengan injektor. Artinya apa? Di injektor tekanannya akan selalu konstan. Baik tidak digunakan maupun digunakan itu tekanannya tetap. Sehingga apa? Ketika dibutuhkan, injektor misalnya harus menyemprotkan bahan bakar, itu tekanannya selalu konstan. 35 MPa, dia akan 35 MPa terus-menerus, tidak akan berkurang. Karena apa? Suplai pump berputar terus-menerus, disimpan di pipa common rail tadi. Itu perbedaan di sistemnya, itu yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua terhadap injection quantity. Nah, injection quantity ini apa sih? Injection quantity berarti jumlah dari penginjeksian. Kontrolnya, ketika kita bicara diesel konvensional, kontrol dari injection quantity itu terdapat pada yang namanya governor. Nah, governor di sini, kalau yang konvensional itu dipengaruhi oleh kecepatan mesin dan kevakuman yang terdapat pada intake manifold. Jadi ada dua yang mempengaruhi. Artinya apa? Dia berdasarkan masih mekanikal dan pneumatis tentunya. Di situ karena masih mekanikal, artinya tingkat presisinya masih belum dinyatakan layak atau masih kurang lah kalau dibandingkan dengan common rail. Kenapa? Karena di common rail untuk mendapatkan injection quantity itu ada dua komponen yang bekerja. Yang pertama ECU, Electronic Control Unit, itu yang mengatur semua. Kemudian yang sebagai aktuatornya adalah injektor. Berapa lama dia diberikan arus, itu dia artinya akan berapa lama dia akan menyemprotkan bahan bakar. Jadi sesimpel itu, dengan memberikan arus itu kan secara kecepatan, secara akurasi dan presisi lebih tepat dibandingkan dengan mekanikal tadi, putaran mesin, kevakuman di intake manifold. Itu terkait dengan perbedaan di injection quantity control.
Selanjutnya, ini perbedaannya banyak banget sih Pak. Ya, perbedaannya memang Ya. banyak. Jadi teman-teman harus pahami juga gitu ya. Jadi saya menyampaikan Pak banyak banget, nggak bisa satu saja gitu, ya, nggak bisa gitu ya. Masih Apa, dilanjut monggo, Pak Arinasa monggo, ya. monggo, silakan. Oke, terkait perbedaan yang ketiga itu ada di injection timing control. Kalau tadi injection quantity, sekarang timingnya, waktu penginjeksiannya. Kalau di konvensional kita mengenal ada namanya timer. Jadi kalau kita lihat injection pump itu di sebelah kiri ada governor yang nempel, di sebelah kanan ada namanya timer. Timer ini fungsinya untuk apa sih? Pengaturan maju mundurnya terhadap penginjeksian bahan bakar. Nah, di sistem konvensional timer ini bekerja berdasarkan apa namanya? Gaya sentrifugal. Jadi kecepatan mesin semakin tinggi, di dalam timer itu ada bandulnya. Artinya bandul itu nanti akan menggerakkan perubahan pada cam yang terdapat pada injection pump. Karena inline itu menggunakan camshaft juga. Artinya apa? Dia masih menggunakan konvensional lagi, putaran mesin lagi, dasar. Sementara yang unit menggunakan engine common rail, itu masih sama. Yang ngatur siapa? ECU. Yang bekerja siapa? Injektor. Caranya bagaimana? Dengan kapan pertama kali ECU memberikan arus pada injektor, itulah injektor akan membuka. Jadi sesuai kebutuhan dari engine. Makanya di situ di engine common rail itu ada namanya sensor putaran mesin. Tambah lagi sensor terkait dengan posisi top dari masing-masing piston. Jadi ada top satunya kapan sih? Semua dari sensor. Jadi ada 2 sensor itulah yang bekerja. Atau teman-teman mengenal ada namanya main sensor, main speed sensor, ME, dan G sensor. Seperti itu ya, teman-teman. Itu perbedaan yang ketiga berarti ya. Nah, yang keempat, nah sekarang perbedaan yang keempat itu terkait dengan cara menghasilkan tekanan tinggi. Cara menghasilkan tekanan tingginya bagaimana? Seperti yang tadi saya bahas di awal, di konvensional untuk menghasilkan tekanan tinggi dilakukan oleh injection pump. Yang mana di injection pump yang tipenya inline itu akan melayani satu silinder, satu plunger. Sehingga tekanan yang dihasilkan ketika dia plungernya naik, tekan oleh camshaft akan menghasilkan tekanan tinggi. Ketika plungernya turun, tekanannya akan turun. Makanya tidak konstan. Sementara di common rail untuk menghasilkan tekanan tinggi ada di supply pump. Nah, supply pump-nya sendiri itu nanti ada banyak tipenya. Mungkin sebagai gambaran, supply pump nanti ada tipe yang di Denso itu ada HP0, HP3, HP4. Nah, itu nanti sebagai klasifikasinya. Plungernya ada berapa gitu ya. Misalnya HP3, oh plungernya berarti ada 2 nih, atas bawah. Kerjanya gantian, atas sama bawah. HP4 nanti plungernya ada 3. Kira-kira seperti itu. Jadi tekanan yang dihasilkan oleh supply pump ini itu nanti akan bisa konstan karena disimpan di pipa common rail. Jadi perbedaan yang terakhir, yang kelima, berarti perbedaan pada sisi distribusinya. Jadi distribusinya kalau yang konvensional dari injection pump itu langsung akan dikirim ke nozzle melalui pipa. Sementara yang di common rail, distribusinya tekanan yang dihasilkan oleh supply pump itu akan disimpan terlebih dahulu, diakumulasi terlebih dahulu di pipa common rail. Baru diteruskanlah ke injektor. Kira-kira seperti itu. Dari distribusi itu kita bisa tahu, karena yang langsung tadi ins konstan, yang melalui pipa common rail itu adalah konstan. Jadi tekanannya akan selalu tinggi terus-menerus. Nah, yang terakhir terkait dengan perbedaan sistem common rail ada 6 berarti ada di pengaturan tekanan tinggi.
Kalau tadi yang menghasilkan itu adalah injection pump. Nah, pengaturan tekanan tinggi agar tadi bisa bervariasi, itu ada pada yang konvensional, itu pada terkait dengan engine speed dan injection quantity, yaitu terdapat pada guvernur. Sementara di common rail system itu ada namanya SCV atau section control valve, di mana tekanan yang akan diberikan pada injektor itu bervariasi berdasarkan mungkin beban mesin, putaran mesin itu akan bervariasi. Tadi saya katakan di common rail itu variasinya berapa sih? Sekitar 35 sampai 180 MPa tekanan maksimalnya. Nah, untuk mencapai tekanan tersebut itu harus ada yang ngatur, yaitu SCV, suction control valve. Sebagai informasi, SCV itu adalah pintu masuk bahan bakar yang akan ditekan oleh plunger. Jadi kalau bahan bakarnya dikasihkan sedikit, ya tekanannya sedikit. Tapi kalau pintu masuknya dibuka lebar, bahan bakar yang ditekan banyak, tekanannya akan tinggi. Nah, itu yang tidak ada pada konvensional. Kira-kira seperti itu, teman-teman semuanya, Pak Rinasa. Oke, berarti terkait dengan misalkan ada pertanyaan kalau mengapa sih teknologi common rail itu muncul, itu berarti karena emisi gas buang ya sebenarnya ya, bukan karena powernya untuk ditingkatkan atau akurasinya dari bahan bakarnya itu biar bisa tepat pembakarannya ya. Berarti hanya fokus pada bagaimana emisi ini bisa diminimalisasi, begitu ya, Pak Dwi? Ya, awalnya memang kayak gitu. Awalnya kan ini gimana nih ketika ada regulasi di negara Eropa, negara-negara maju terkait dengan emisi, itu kan membutuhkan teknologi yang lebih. Tapi efek atau keuntungan menggunakan engine common rail sebenarnya bukan melemahkan, tapi malah meningkatkan. Powernya bisa lebih naik, emisinya lebih bersih lagi, sehingga apa? Itu menjadi apa ya, berbarengan, emisinya lebih bagus, tenaganya juga lebih bagus. Contoh paling gampang kalau di Hino, engine yang menggunakan seri yang sama, J08 6 silinder 8000 cc. Konvensional itu mampu menghasilkan power maksimal itu pada 260 PS. Ketika engine yang digunakan itu sama, tapi sudah di upgrade teknologinya menggunakan common rail, itu bisa naik menjadi 285 PS. Berarti dari situ sudah ada peningkatan tenaga. Selain dari peningkatan tenaga, juga ada pada konsumsi bahan bakar. Itu juga menjadi lebih hemat. Kenapa? Ya karena tadi, pertama karena presisi. Artinya apa? Bahan bakar yang masuk ruang bakar memang benar-benar mampu terbakar. Tidak ada yang sia-sia, misalnya seperti itu. Kemudian penyempratannya waktunya tepat, kuantitinya juga tepat. Jadi itu relatif berhubungan gitu, Pak Arinas. Oh iya. Oke, Pak Dwi, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita ada pertanyaan lagi nih. Common rail ini perkembangannya seperti apa sih? Yang saat ini itu mungkin di Hino sendiri seperti apa perkembangan dari common rail itu? Oke, terkait dengan perkembangan common rail, di Hino sendiri sebenarnya sudah lama ya, sejarahnya di Jepang itu 1995 sudah ada unit common rail. Di Indonesia sendiri, untuk Hino Indonesia baru muncul atau baru diproduksi itu karena mengikuti aturan pemerintah tadi 2018. Di 2013 itu Hino sudah meluncurkan unit common rail. Kemudian di 2015 ini sudah ada yang namanya New Generation untuk Hino, yaitu New Generation Ranger. Saat ini digunakan pada unit medium. Unit medium tipenya Ranger. Kalau teman-teman nanti misalnya searching Hino Ranger itu seperti apa, nanti teman-teman akan ketahui, yaitu unit-unit yang menggunakan engine seri J08 ataupun P11. Nah, perkembangannya
bagaimana sih common rail ini? Perkembangannya yang pertama saat ini adalah pada peningkatan tekanan penginjeksian. Jadi dari awal kalau teman-teman nanti belajar terkait dengan perkembangan common rail, biasanya sumber utama yang bisa teman-teman dapat dari Denso nih. Dari Denso itu ada perkembangan terkait supply pump-nya. Supply pump-nya misalnya awalnya baru menghasilkan 300 KPA atau 300 bar, 300 bar. Kemudian meningkat sampai sekitar 3.000 bar. Atau terjadi peningkatan tekanan penginjeksian untuk penyempurnaan dari penginjeksian tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi yang diimprove apa sih di common rail, khususnya di bagian engine itu ada pada tekanan penyemprotan. Kira-kira seperti itu, Pak Rinasa. Oke, kan sekarang ini teknologi common rail sudah banyak ya diaplikasikan di kendaraan diesel, bermotor bakar diesel. Apakah ada keluaran terbaru itu yang tidak menggunakan sistem common rail? Maksudnya masih menggunakan sistem yang konvensional. Baik, di Hino sendiri karena mengikuti aturan pemerintah ya, aturan pemerintah mensyaratkan semua unit VIN number atau semua unit produksi di 2021 harusnya itu sudah menggunakan common rail. Artinya kemarin itu Hino sudah siap-siap di per 2020 itu sudah akhir atau di 2021 awal itu tidak akan memproduksi unit konvensional atau yang menggunakan injection pump. Tapi karena aturannya mundur, berarti Hino akan menyiapkan seluruh unit yang diproduksi di 2022 itu akan semuanya menggunakan engine common rail tanpa kecuali. Jadi bisa disimpulkan saat ini Hino masih ada unit konvensional dan unit common rail. Kira-kira seperti itu, Pak Rinasa. Oke, berarti kedepannya nanti semuanya akan menjadi common rail semua, tidak dikeluarkan yang konvensional ya, berarti ya kesimpulannya seperti itu. Betul. Ya, berarti sangat bagus dari sistem common rail ini, berarti sampai yang sistem konvensional itu ditiadakan, mungkin karena tadi ya, karena ada standar yang berlaku, kaitannya mungkin berawal dari emisi. Kemudian ternyata emisi itu bisa meningkatkan performanya. Kemudian untuk efisiensi konsumsi bahan bakarnya juga akan menjadi lebih baik, berarti lebih irit ya. Dengan Ya, konsumsi betul. yang irit, performanya juga meningkat, emisinya juga terminimalisasi kan gitu ya. Berarti memang Betul. dibandingkan yang masih konvensional, keunggulannya jauh sekali dan hampir tidak ada kelemahannya ya dari common rail dengan yang konvensional ya. Kalau dari segi harga mungkin Oh, kalau atau kita yang lain mungkin segi ada lah harga memang beda. Kelemahan mungkin yang dirasakan masyarakat saat ini atau konsumen Hino saat ini mungkin sama seperti yang dirasakan oleh masyarakat ketika ada peralihan pada kendaraan bermotor yang dulu menggunakan karburator menuju ke kendaraan fuel injection. Tentunya ada namanya habit yang berbeda. Ketika dulu misalnya menggunakan unit-unit sepeda motor menggunakan karburator, itu bisa dirasakan misalnya kayak gitu. Sekali tarik gas bisa langsung meluncur. Tapi ketika sudah beralih ke fuel injection, ketika ditarik gas ternyata masih ada namanya respon yang lambat. Nah, itu yang dirasakan juga ketika perubahan dari unit konvensional memakai unit common rail. Karena habit dari pemakainya yang beda, itu ada beberapa keluhan, ini unitnya tidak bertenaga. Padahal kalau secara teoritis ataupun sudah melakukan pengujian tenaga tadi ada perbedaan nih. Harusnya 260 PS bisa meningkat 285 PS, tapi karena pemakaian yang mungkin kurang tepat, karena habitnya di awal tadi. Kalau kita bicara agak kasar, truk konvensional itu otaknya ada di kaki driver. Sekali driver menginjak pedal gas,
unit akan lari kencang, tenaganya tinggi. Tapi unit common rail itu otaknya ada di ECU, sudah beda. Pedal gas itu hanya satu bagian yang akan mempengaruhi dari ECU tersebut. Karena ada variabel-variabel lain dari sensor yang akan mempengaruhi. Itu bisa dibilang kelemahan karena adanya perbedaan habit yang harus diterapkan pada unit baru. Kira-kira sih seperti itu, Pak Rinasa. Tapi kalau dari segi Oh ya. konsumsi bahan bakar, tenaga yang dihasilkan itu harusnya tidak ada masalah. Kemudian juga kalau dilihat semua unit common rail kan sudah elektronik. Artinya apa? Pemantauan nanti ketika ada problem itu bisa lebih cepat karena semua sistem elektronik pasti ada namanya sistem diagnosisnya. Kira-kira seperti itu. Oke, nah ini nyambung tadi masalah itu ya. Berarti tentang perawatan dan perbaikan ini akan berarti lebih mudah ya jika pada sistem common rail ini dibandingkan dengan sistem yang konvensional. Apakah benar begitu, Pak? Oke, banyak aspek ya kalau kita bicara perawatan, banyak aspek yang pengaruh Hmm. dari kendaraan tersebut. Salah satunya karena ini adalah unit common rail itu lebih fokus pada sistem bahan bakar. Berarti perawatan yang pertama yang perlu diperhatikan apa? Ya dari bahan bakarnya yang pertama. Nah, teman-teman pastinya tahu saat ini Indonesia menerapkan penggunaan biodiesel B30, 30% minyak nabati, 70% minyak bumi. Kalau teman-teman nanti pelajari lebih detail, minyak nabati atau B30 itu nanti ada beberapa hal yang menghasilkan residu atau endapan. Nah, itu nanti yang akan mampu mempengaruhi terhadap performa dari komponen sistem bahan bakar, misalnya di supply pump-nya, misalnya di injektornya, dan komponen-komponen yang lain. Berarti perawatannya pertama bagaimana? Perawatan pertamanya terkait di sistem bahan bakarnya. Yang pertama kalau di Hino, pastinya yang pertama ada di tangki penyimpanan terlebih dahulu. Ada saran setiap 3 bulan, tangki penyimpanan bahan bakar atau tangki solarnya itu harus dikuras. Dalam artian untuk membuang residu-residu atau endapan-endapan yang muncul dari solar tersebut. Yang kedua, pada filternya, di Hino sendiri itu filternya ada sekitar 3, adisionalnya 1. Jadi ada total 4 filter. Kalau teman-teman nanti bisa lihat. Jadi ada pre-fill filter atau water sedimenter, teman-teman mengenalnya. Kemudian ada main fill filter yang ada di bagian sasis. Kemudian ada tambahan satu lagi retrofit untuk pemecah dari partikel-partikel yang mungkin bahan bakar yang masih ada. Tadi di solar yang masih ada, jadi ada tambahan. Yang terakhir sebelum engine pun ada main fuel filter bagian engine. Jadi dari pabrikan itu memberikan 3 filter yang dipasang pada kendaraan. Nah, perawatannya bagaimana? Ya sesuai dengan buku petunjuk manual perbaikan. Misalnya, penggantian filter pre maupun main filter sasis itu harus misalnya karena saat ini anjurannya adalah 5.000 km. Jadi harus diganti itu. Perawatan yang pertama, penggantian dari filter. Kemudian setelah itu harusnya kalau di situ ada perawatan terkait dengan sistem bahan bakarnya itu berjalan bagus, harusnya permasalahan yang muncul pada komponen itu dapat terminimalisir. Nah, di kendaraan common rail misalnya terjadi problem nih karena banyak nih Pak sistemnya menggunakan kelistrikan. Bagaimana? Nah, enaknya di sistem common rail karena sudah menggunakan electronic control unit atau ECU di mana di situ ada sistem diagnosisnya. Ketika ada problem yang terkait dengan sistem kelistrikannya, itu nanti dashboard atau di meter kombinasi atau biasa teman-teman menyebutnya speedometernya, itu akan ada namanya lampu peringatan atau lampu cek engine. Ketika problem, dia akan menyala, yang artinya menginformasikan kepada si driver bahwa terjadi problem pada unit.
Biasanya ketika terjadi problem, entah apapun problemnya, asal itu berhubungan dengan elektrikal, di ECU sudah ada namanya fungsi file save. File save di sini nanti memungkinkan kendaraan akan menurunkan tenaganya. Tapi kendaraan tidak mati total, masih bisa dievakuasi gitu ya. Dibawa ke dealer untuk melakukan perbaikan. Itu fungsi file save. Nah, mudah kita sistem command rail ini, kita sekali setiap dealer itu dibekali namanya diagnostic tools. Dengan kita menggunakan diagnostic tools, proses dari identifikasi kerusakan itu bisa lebih cepat, aku misalnya terjadi problem pada sistem kelistrikannya, ketika dilakukan ke dealer, dilakukan pemeriksaan menggunakan diagnostik tool, muncul DTC-nya, diagnostic code-nya, misalnya 91 terjadi problem command rail low, tekanannya rendah misalnya. Dengan adanya informasi itu, berarti kita sebagai mekanik akan dipermudah lagi. Berarti yang harus ditanganin apa? Sistem command rail-nya. Dari jalur sistem bahan bakarnya dan di pipa command rail-nya. Atau yang dengan command rail tersebut. Jadi lebih cepat dan akurat dalam proses. Jadi tidak meraba-raba lagi, oh kira-kira ini, kira-kira itu, dan kira-kira yang lain itu akan diminimalisir. Kira-kira seperti itu. Artinya dengan adanya diagnostic tool ini, perbaikan di dealer itu akan lebih cepat dan akurat. Seperti itu, Pak Rinasa. Oke, untuk perbaikan sendiri, komponen apa dalam sistem command rail itu yang biasanya sering dilakukan perbaikan? Baik, karena kita baru launching di 2013, berarti sampai saat ini sudah ada 7 tahun, memang belum banyak perbaikan yang dilakukan pada main komponen. Main komponen di sini yang saya maksud di command rail itu adalah supply pump, command rail, injektor. Kita bedah lagi, di supply pump itu ada komponen yang namanya feed pump untuk menekan pompa, untuk menekan bahan bakar sebagai pompa otomatisnya. Ada yang namanya SCV, tadi yang mengatur tekanan, yang buka tutup saluran bahan bakar, dan ada plungernya yang menekan bahan bakar. Di supply pump ini biasanya paling riskan ada di SCV atau section control valve tadi. Kenapa? Karena kerjanya dia adalah mengatur jumlah bahan bakar yang akan ditekan oleh plunger. Seperti tadi yang sebelumnya saya katakan, karena adanya misalnya nih kelalaian dalam perawatan yang menyebabkan bahan bakar yang masuk ke SCV ini kotor, karena SCV ini adalah paling mudahnya adalah lubang kecil gitu ya, yang lubang yang bisa diatur besar kecilnya. Artinya lubangnya presisi. Ketika ada kotoran di situ, bisa menyebabkan dia tersumbat. Ketika dia tersumbat, berarti suplai bahan bakar yang akan ditekan berarti terkendala, sehingga apa, tekanan di command rail turun, yang diinjeksikan juga turun. Problem di situ. Atau juga problem di SCV bisa juga karena sistem elektroniknya, karena di situ masih menggunakan elektromagnetik, berarti ada lilitan yang bekerja. Mungkin karena misalnya ada short circuit dan lain-lain menyebabkan dia problem. Kemudian di injektor permasalahannya masih sama. Ketika kualitas bahan bakar yang masuk ke injektor itu buruk, karena ada kelalaian perawatan ataupun yang lainnya, lubang di injektor itu kan kecil-kecil. Itu bisa menyebabkan dia tersumbat. Ketika lubangnya tersumbat, berarti penginjeksian bahan bakarnya juga akan terhambat. Saat ini paling banyak problem ada di dua itu. Dan problemnya bukan disebabkan karena kelemahan komponen, tapi karena lebih ke perawatan sistem bahan bakarnya yang mungkin masih lalai. Kira-kira seperti itu, Pak Rinasa. Oke, ya, jawabannya sangat rinci ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan memahami apa yang disampaikan Pak Dwi tadi. Mungkin ini pertanyaan terakhir.
apa ada pengembangan teknologi ke depannya untuk memperbarui sistem common rail yang kita bahas sebelumnya. Tadi kan common rail itu kan banyak sekali keunggulan-keunggulannya, sedangkan kelemahannya hanya tadi ya, hanya masalah belum terbiasa saja pengguna itu. Kira-kira ada nggak pengembangan yang untuk memperbarui sistem common rail ini ke depannya? Oke, untuk perkembangan sebenarnya bukan memperbarui sistem common rail-nya ya, tapi Hmm. menambah. Hmm. Menambah untuk apa? Karena tuntutan emisi tadi. Mungkin saat ini di Indonesia baru Euro 4, mungkin nanti akan mengikuti negara-negara yang lain Euro 5 atau Euro 6. Di Hino sendiri saat ini memang baru common rail system yang diadopsi untuk memenuhi standar emisi. Tapi sudah ada rencana untuk meningkatkan lebih lagi agar emisinya semakin turun lagi. Salah satunya menggunakan namanya EGR, exhaust gas Gas recirculation. recirculation. Artinya apa? Dengan penambahan itu nanti gas buang itu tidak akan langsung dibuang ke udara bebas. Ada sebagian lagi yang dikembalikan untuk dibakar lagi agar lebih bersih. Yang kedua, ada juga namanya VNT, Variable Nozzle Turbo. Artinya apa? Saat ini turbo-turbo yang ada yang digunakan untuk kendaraan niaga itu kan tetap ya, fix gitu ya. Tidak ada manipulasi dari berapa banyak sih tekanan yang harus dihasilkan. Artinya kalau putaran rendah berarti tekanannya masih kecil, putaran tinggi tekanannya akan semakin tinggi. Nah, kedepannya akan ada namanya VNT ini, atau biasanya teman-teman juga dulu mendengarnya VGT gitu ya, variabel geometrik turbo. Artinya apa? Nanti udara yang masuk itu juga akan diatur sesuai dengan kebutuhan mesin. Jadi misalnya kalau memang putarannya masih rendah, diberikan putaran yang tinggi dengan cara apa? Sirip-sirip pada turbo itu akan diatur sehingga mampu berputar lebih kencang. Tapi ketika putarannya sudah tinggi engine, berarti tenaganya sudah sesuai nih. Nggak perlu turbonya bekerja berat misalnya. Sehingga apa? Putarannya bisa diatur dengan cara apa? Sirip-siripnya diatur. Itu VGT yang sudah akan diterapkan. Kemudian juga ada SCR, Selective Catalytic Reduction. Jadi untuk mengurangi kadar NOx yang ada pada gas buang itu ada penambahan SCR. Gampangnya SCR itu seperti apa sih? Dengan cara menyemprotkan cairan urea. Tentunya bukan pupuk gitu ya. Namanya sama ureanya. Nah, dengan cara disemprotkan di gas buang sehingga apa? NOx-nya menjadi terpecah menjadi yang lebih bersih lagi. Kemudian juga namanya DPF, diesel particulate filter. Jadi di gas buang atau di muffler itu nanti ada filternya lagi. Nah, sementara planning ke depannya Hino mungkin akan menerapkan EGR, kemudian VNT dan SCR. Ada beberapa tipe yang menggunakan 3 kombinasi tersebut. Ada tipe yang menggunakan SCR sendiri, ada yang menggunakan tambahan DPF. Jadi kita saat ini memang di Hino sedang mempersiapkan untuk unit-unit yang memang digunakan pada 2022 nanti. Jadi 2022 nanti unit-unit Hino diesel itu akan memenuhi standar emisi Euro 4. Karena di Jepang di Hino Motor Limited semua unit yang ada itu sudah memenuhi standar Euro 5 ke atas gitu ya. Jadi Indonesia hanya menunggu regulasi dari pemerintah. Sebenarnya kita sudah siap dengan tambahan teknologi tadi untuk menyempurnakan emisi gas buang. Jadi tadi kalau ada pertanyaan peningkatannya tetap common rail ada plus beberapa teknologi yang tadi saya sebutkan. Kira-kira seperti itu Pak Nirrinasa. Oke, mungkin cukup ya tanya jawab atau diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih pada Pak Dwi Trianto dari PT Hino atas penjelasannya.
Semoga sehat selalu dan maju Amin. untuk karirnya ya. Amin. Ya, oke teman-teman mahasiswa semua, begitulah diskusi singkat kami tentang sistem Common Rail. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.